Hai guys, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian baru pertama kali ini ketemu sama aku, halo, salam kenal. Jadi teman-teman, di video hari ini aku mau bikin room tour. Jadi pengen kasih lihat kamar aku di Korea itu kayak gimana sih, kamar kosan kali ya. Soalnya banyak banget teman-teman yang request, mungkin penasaran kalau kuliah di Korea itu nanti tidurnya di mana, terus kamarnya kayak gimana, harganya berapa, fasilitasnya apa aja, lingkungannya kayak gimana. Terus tapi mungkin kayaknya sebelum aku ke room tournya, ini supaya teman-teman gak bingung, kayak aku mau jelasin dulu kali ya sedikit tentang tempat tinggal di Korea itu ada apa aja, terus bedanya apa, dan ya kurang lebih kayak gitu supaya teman-teman nanti ada sedikit gambaran. Nanti di video ini aku bakal kasih lihat yang versi kosan yang kita tuh emang tinggal sendiri, tapi aku juga nanti akan kasih lihat yang asrama. Jadi aku bakal pergi ke asrama kampus aku. Oke, jadi di Korea itu kalau untuk tempat tinggal ya, itu jarang sih ada yang rumah kayak kita di Indonesia yang bentuk kayak perumahan gitu, itu jarang. Ada sih, tapi jarang banget. Nah, kalau yang bentuk rumah itu dia namanya jutek, disebutnya jutek. Nah, kalau jutek itu biasanya sih nggak di kayak kota besar kayak di Seoul atau gitu, tapi lebih kayak di pinggiran-pinggiran gitu, jadi di luar Seoul. Mungkin ada, tapi itu pun jarang. Jadi kebanyakan di Korea itu tempat tinggalnya itu berbentuk gedung-gedung kayak apartemen gitu. Nah, tapi kalau untuk apartemen gedungnya juga itu beda-beda guys. Jadi ada yang kayak bagus banget gitu ya, yang disebutnya tuh apartemen, mungkin yang isinya tuh kayak 3 kamar, atau kayak ada ruang tamu, ada ruang TV segala macam, itu disebutnya apartemen. Itu harganya mungkin lebih tinggi. Nah, terus kalau di bawahnya ada yang gedungnya juga keren juga, tapi mungkin ruangannya tuh nggak sebesar yang apartemen, itu disebutnya office style. Harganya juga tentunya sedikit lebih murah. Terus yang lebih murah lagi itu ada yang disebut one room. Ini adalah kamar aku sekarang. Nih nanti kita lihat ya. Ada yang disebut dengan one room. Nah, one room ini yang biasanya tuh dipilih sama mahasiswa karena dia harganya yang masih lumayan terjangkau. Nah, terus di bawahnya one room ada juga yang kamar sendiri, tapi tuh ukurannya kayak kecil banget, itu disebutnya goshwon. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa, kita hari ini ngobrolin yang versi mahasiswa ya. Nah, jadi kalau mahasiswa itu biasanya opsinya ya, tinggalnya itu antara di asrama kampus, itu yang paling murah. Terus juga di goshwon mungkin ada sih, tapi aku sih kurang rekomen soalnya kayak kurang nyaman gitu. Nah, mungkin kalau untuk hari ini aku fokus bahas yang tentang mahasiswa dulu kali ya. Nah, jadi kalau mahasiswa itu di Korea biasanya tinggalnya antara di one room kayak gini atau di asrama kampus. Kalau one room itu basically kayak kamar kita sendiri gitu, jadi benar-benar bebas mau masuk jam berapa, itu bebas, kita tinggal sendiri. Nah, tapi kalau one room ini kadang yang membuat susah itu adalah dia ada yang namanya uang deposit. Jadi di Korea itu mau one room yang kamar kosan yang satu kotak kayak gini, atau yang udah apartemen, atau yang tadi aku sebutin, itu kita ada 2 yang harus dibayar. Jadi yang pertama itu namanya uang deposit atau bojenggem. Nah, kalau uang deposit itu kita kayak pas kita kan kontrak kayak 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun. Nah, pas awal kontrak itu kita ngasih uang deposit. Nah, selain uang deposit itu kita juga bayar uang bulanan yang seperti ya uang kosan bulanan lah kayak gitu. Nah, cuma biasanya kalau mahasiswa ya itu kan uangnya terbatas kan, atau kalaupun dapat beasiswa pun uangnya ya cukupan gitu buat bulanan. Jadi biasanya tuh suka berat dibayar uang depositnya itu, soalnya uang depositnya itu lumayan gede. Nah, untuk biaya tinggal sendiri itu juga beda-beda banget guys. Dipengaruhi beberapa faktor kayak yang lokasinya di Seoul ya, itu pastinya lebih mahal dibanding yang di luar kota Seoul kayak di Daegu, di Busan, itu pasti harganya beda. Nah, kalau misalnya aku bahas yang one room dulu kali ya. Kalau one room yang di Seoul ya, setahu aku nih dari cerita teman-teman, itu kalau yang menurutku kayak lumayan proper lah, kayak layak lah gitu buat tinggal enak, itu biasanya bojenggemnya sekarang ini ya kayaknya minimal banget tuh 5 juta won atau sekitar 60-70 juta rupiah. Itu uang depositnya yang nanti tuh bakal dibalikin kalau kontraknya udah selesai, kalau kamu nggak ngerusak rumahnya ya. Jadi deposit tuh fungsinya kalau kita biar kita tuh nggak kabur, atau kalau ada yang rusak ya kita nggak macam-macam, itu namanya uang deposit. Nah,
biasanya kan berat gitu ya mahasiswa, namanya masa disuruh bayar 70 juta, mungkin uangnya belum ada. Makanya banyak mahasiswa itu yang lebih pilih asrama kampus. Dan itu cuma minimal ya guys. Jadi kalau mau kamar yang lebih bagus itu ada, tapi Bojongame juga lebih mahal depositnya. Jadi ada yang 100 juta depositnya, ada yang mungkin 200 juta. Semakin besar rumahnya dan semakin strategis lokasinya pasti lebih mahal. Nah, terus selain yang deposit tadi, kalau one room ya, kalau di Seoul itu ada uang bulanannya. Nah, untuk uang bulanannya ini aku liatin sih kalau yang kayak nyaman lah gitu ya, itu sekitar 7 juta rupiah. Itu udah per bulannya tuh udah susah gitu nyari yang harga segitu. Kalau di Seoul itu kayak nggak yang bagus-bagus banget, tapi masih oke lah gitu. Nah, kalau mau yang lebih enak ada yang sampai 10 juta per bulan, 15 juta per bulan juga ada. Dan itu untuk one room ya, yang cuma satu kamar. Nah, itu kalau di Seoul ya. Tapi kalau yang kayak di luar Seoul, kayak di Daegu atau kota lain tuh nggak segitu sih. Kayak uang depositnya ada kok yang masih kayak cuman 10 juta rupiah atau mungkin 5 juta rupiah. Kalau di kota-kota yang lebih kecil itu nggak semahal itu, nggak semengerikan itu. Terus bulanannya mungkin kalau yang nggak di Seoul ya, mungkin ada sih yang masih kayak 4 juta rupiah per bulan atau 5 juta itu masih ada untuk yang di luar Seoul. Terus kalau asrama juga untuk bulanannya ya kayaknya sih Seoul sama luar Seoul tuh mirip-mirip kalau aku liatin. Mungkin kayak kalau untuk yang kamarnya berdua mungkin satu bulannya kayak 3 juta ya atau 2,5 juta. Terus kalau yang sendiri mungkin sekitar 3 juta atau 4 juta rupiah itu, tapi nggak ada deposit kalau di asrama. Nah, tapi itu juga ada plus minusnya guys. Kalau di one room atau kosan itu kita kan bebas banget kan, kayak mau masuk jam berapa, mau keluar jam berapa, itu nggak ada aturan gitu kan. Terus kamar, dapur, kamar mandi, semuanya tuh kita sendiri gitu, nggak sharing. Cuma kalau di asrama kadang dapurnya itu biasanya sharing. Jadi biasa kalau di asrama tuh kamarnya nggak ada dapur, jadi nggak bisa masak di dalam kamar gitu. Jadi kayak harus ngantri sama yang lain, masaknya juga gantian gitu kan, kurang nyaman ya. Terus ada jam masuknya juga, ada batas jam keluar gitu guys. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, karena sekarang udah lebih paham, baru kita mulai room tournya. Nah, sekarang kita mulai dari yang room tour kamar one room aku ya. Jadi ini tuh bisa dibilang kosan lah gitu, atau satu kamar sendiri. Terus di depannya itu biasanya tuh ada kayak apa nih, password kayak gitu. Nih aku masukin, tutup dulu ya. Nah, terus ada pintu lagi. Kalau ini baru masuk ke area kamar. Nah, kamarnya biasa aja sih. Soalnya ya itu, aku di sini cuman weekday doang, jadi nggak terlalu aku dekor-dekor atau gimana. Ini sih kalau di Korea itu paling penting itu ada yang namanya heater. Jadi ini tuh tombol-tombol kayak buat air panas atau heater kamar pas lagi musim dingin biar kamarnya hangat gitu. Terus ya ini kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Hai. Ini ada kaca, terus ini kayak tempat naro-naro skincare atau lainnya. Terus ada toilet, terus ini wastafel, tempat sikat gigi dan kawan-kawan. Nah, jadi yang disebut one room itu guys adalah satu kamar nih. Perhatiin kan? Jadi begitu kita buka pintu, itu cuman ada satu ruangan ini. Jadi ya di situ tidur, meja belajar. Ini yang disebut dengan one room. Jadi nggak ada kayak ruang tamu atau apa gitu. Maaf ya guys, berantakan. Aku bener-bener belum sempat buat beresin. Terus ini kasurnya, terus ada AC-nya juga. Nah, terus ini lemari. Nah, kalau ini udah dapat dari sananya sih lemarinya. Nah, itu dapur, terus ada kompornya, ya, ada tempat cuci-cuci gitu. Terus kulkas sama microwave, ada jemuran juga, lagi jemur baju. Oke, kalau gitu itu tadi untuk yang one room. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian yang namanya asrama. Jadi aku bakal ke asrama dekat kampusku, punya kampusku maksudnya. Tapi one room pun juga beda-beda guys, jangan disamaratakan kayak gini ya. Terutama yang di Seoul dan yang bukan di Seoul itu lumayan bedanya. Kayak ini kan sederhana ya, kalau di Seoul one roomnya tuh ada yang bagus banget, sampai kayak hotel pun ada yang ada liftnya, itu ada gitu. Oh ya guys, terus kalau kita mau cari rumah atau kamar itu kita pergi ke yang namanya Budongsan nih, kayak yang warna merah ini. Nah, jadi Budongsan ini tuh kayak agen buat nyari rumah gitu loh. Jadi kita biasanya tuh ada di sekitar tempat tinggal, kayak sekitar kampus atau daerah-daerah yang ada tempat tinggal pasti ada Budongsan ini. Jadi tinggal datang gitu, terus bilang nyari kamar yang kayak gimana, budgetnya berapa, nanti dia yang bantu cariin gitu.
Nah itu juga ada gedung-gedung tempat tinggal yang lain. Biasanya gitu sih, kalau tempat tinggal tuh kayak di satu daerah dia kayak mengumpul gitu. Nah terus ciri khasnya biasanya kalau di sekitar one room atau kosan atau tempat tinggal itu ada minimarket ya. Itu kayaknya pasti deh, pasti ada minimarket gitu. Ini salah satunya ada Siu, jadi pasti dekat dengan minimarket. Nah kalau ini itu adalah gedung-gedung asrama. Jadi asrama itu guys biasanya tuh letaknya di dalam lingkungan kampus. Jadi kayak misalnya nih ini kampus gede banget, itu dalamnya kan ada gedung kuliah, ada gedung apa. Nah salah satunya adalah gedung asrama. Jadi salah satu kelebihannya juga dia deket ke kampus. Jadi bisa jalan kaki gitu, nggak usah pakai bus atau pakai kereta gitu. Oh ya, dan kampus itu juga peraturannya beda-beda ya guys. Jadi ada yang mahasiswa asing sama mahasiswa Korea itu gedungnya dibedain. Ada juga yang cewek cowok dibedain, tapi ada juga yang nyampur. Jadi setiap kampus itu peraturannya bisa berbeda. Nah jadi kita coba lihat ya. By the way kalau untuk masuk asrama itu biasanya tuh ada apa sih, harus yang cuman bisa orang yang terdaftar doang. Cuman karena aku dulu sempet terdaftar jadi kayaknya masih bisa. Terus juga itu ada kantor petugasnya gitu. Semoga aku masih bisa masuk ya. Yes, masih bisa. Nah terus kalau asrama itu dia ada kantor penjaganya. Jadi kalau mau apa-apa tuh izinnya ke petugas di sini. Itu kita coba lihat ini ya, dapur. Nah yang paling membedakan sih kalau dari asrama sama yang kita kosan sendiri itu, kalau asrama kita apa-apa harus sharing sama orang gitu loh. Kayak dapur itu biasanya satu lantai satu. Ada juga asrama yang dapurnya tuh di gedung terpisah gitu, jadi agak ribet gitu kalau mau masak. Nah jadi karena kita pakai barang-barang jadi harus sabar gitu. Kalau misalnya ada yang lagi masak ya harus nungguin. Terus kulkas juga barengan gitu. Kulkas kadang juga bisa aja makanannya hilang. Terus ada microwave-nya juga itu. Dan aku ingetin sekali lagi guys, kalau jangan disamaratakan ya, karena asrama itu juga bisa aja beda-beda. Semua tempat tinggal pasti kondisinya berbeda gitu. Mungkin ada asrama yang dapurnya setiap lantai itu ada satu dapur, ada juga yang setiap 3 lantai satu mungkin, dan ada juga yang asramanya itu gedung dapurnya itu berbeda dari gedung kamarnya. Jadi kemarin temanku ada yang bilang katanya di kampus mana gitu, dia gedung tempat tinggal sama gedung dapur itu beda gitu loh. Jadi kayak pusing banget gak sih kalau harus masak, masa harus pindah gedung. Nah karena aku udah nggak tinggal di sini, jadi aku bisa nggak ya ngasih lihat kamarnya, pengen kasih lihat. Atau aku coba aku coba grebek temanku yang di sini mau kasih lihat kamar. Nah, jadi aku berhasil menggerebek salah satu kamar temanku, tapi identitas dirahasiakan ya. Nah, jadi ini tuh asrama yang kamar isinya 2 orang ya. Jadi ada yang sendiri, ada yang 2 orang. Nah, tapi biasanya sih rata-rata berdua ya, soalnya biar lebih murah kan. Nah, terus tuh biasanya ya gitu ada lemari baju, tapi lemarinya juga bagi 2. Terus satu orang cuma segini ya. Gitu. Jadi ya udah, mau bawa koper juga gimana, harus muat di sini. Terus jadi satu kamar itu apa tuh? Kasurnya ada 2, terus meja belajarnya juga berdua gitu. Terus ada kamar mandinya ya kebetulan, tapi ada juga apa tuh asrama yang nggak ada kamar mandinya. Begitar. Coba kita kepoin identitas temanku. Begitu. Kamar asrama juga yang berdua sama sendiri tuh ada plus minusnya sih. Enak gitu ada temannya, cuman kadang kan masih kayak butuh sendiri gitu kan. Itu guys, jadi aku berhasil menggerebek salah seorang temanku. Identitas dirahasiakan. Ya, jadi itu kalau asrama ada yang 2 kamar, ada yang sendiri. Harganya pasti lebih mahal yang sendiri ya dibanding yang berdua gitu. Dan fasilitasnya juga beda ya guys. Ada asrama yang tadi kamar mandinya ada di dalam, ada juga asrama yang kamar mandinya tuh di luar. Itu juga ada. Akhirnya aku udah balik ke kamar guys, panas banget di luar, lagi summer di Korea. Ya guys, jadi itu tadi room tour aku, terus juga jenis-jenis tempat tinggal mahasiswa di Korea. Semoga info yang aku kasih bisa bermanfaat ya, khususnya buat teman-teman yang ada rencana pengen kuliah di Korea. Jadi ya setiap tempat tinggalnya itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, bisa dipertimbangkan dengan
apa ya, dengan keinginan dan kondisi masing-masing dari kita. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel aku Bianca Kartika dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian yang bikin aku semangat terus buat bikin vlog-vlog seru lainnya meskipun aku kepanasan kayak gini. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Bye bye.